Hey again everyone, welcome back again di Market Crypto Update. Harusnya ini kita ngomongin Bitcoin, tapi mungkin Bitcoin saya tambahin sedikit aja. Dan kita coba untuk ngebahas tentang Ethereum serta kawannya teman-teman, yaitu Solana. Baru nanti habis ini kita masuk ke section atau segmen altcoin selection ya. Dan teman-teman sekalian, saya mau say thank you buat teman-teman di previous video update itu udah tercapai 300 likes button, which means seperti janji saya akan adakan live streaming kembali mungkin besok ya. Kita coba sempatkan waktu untuk bisa live streaming sama teman-teman yang berdiskusi lebih lanjut lah seputar market. Alright, so guys, today market US itu libur karena ada Labor Day bukan ya, Memorial Day, sorry, Labor Day udah lewat ya, awal Mei teman-teman sekalian. Nah, dan kondisinya S&P 500 dan juga Nasdaq dua-duanya udah creating new ATH. Ya, ini udah tembus ATH, Bitcoin masih nyangkut. Yang lain udah pada new ATH ya, Bitcoin nyangkut, indeks komposit juga nyangkut ya di bawah teman-teman, belum naik nih. Gimana nih IHSG ya? Nah, saya update sedikit aja kondisi daripada Bitcoin ya. Per sekarang banget kita ngelihat sebenarnya dia ongoing, ya masih dalam ongoing position yang sama dengan kemarin ya. Kalau kita bahas di video update terakhir, kita di sini lagi testing nih terhadap range supply-nya. Cuman saya udah bilang sama teman-teman tadi banget ya, sekitar jam 8.30, kita 7.30 lah ya, kita ada live streaming sama teman-teman di SAG. Ya intinya saya ngelihat ini ya as the potential of inverted head and shoulders bisa gitu kan. Jadi technically kita ngelihatnya dia seperti ngebentuk inverted head and shoulders ya. Ada potensi dia breakout trend line ini, or you can add trend line juga dari sini ke sini. Ya, ini high point ketemu high point tuh, dapatnya kayak gini. Jadi jatuhnya kalau tembus ya kita mungkin nanjak dulu gitu ya. Nanjaknya kemana yang kemarin kita bahas ya. Ini sebenarnya kan satu keseluruhan nih. Ya, satu tekanan jual keseluruhan. Sebenarnya kita bisa pakai Fibonacci juga. Kita tarik seperti ini. Dan 62% retracement-nya kebetulan di level support resistance. Yaitu di area 79.330-an. Lihatannya dari sini ya teman-teman. Resistance, support. Kalau dia naik ya mungkin dia testing ke situ before nanti dia turun lagi atau gimana. Ya kita lihat proses naiknya juga. Karena harus diiringi dengan informasi yang tepat ya, dalam artian dari sisi sentimen kira-kira mendukung nggak untuk kita lihat kondisi itu. Ya itu untuk Bitcoin-nya teman-teman. Nah sekarang yang jadi pertanyaan itu sebenarnya Ethereum ya. Waktu tempo hari saya ingat waktu live streaming ada yang nanya nih soal Ethereum gimana. Ethereum saya cuma bisa menghela nafas ya teman-teman sekalian ya. Terus terang ini menjadi alts yang paling gimana ya, gergetan ya kalau saya lihat ya performance-nya di sepanjang tahun 2025 gitu. 2026 juga sama, memasuki awal tahun kita kan kena tekanan jual efek samping dari 10 Oktober dan berkelanjutan sampai sekarang. Sebenarnya kalau di zoom out not bad loh ya. Kita ngelihat bahwa all of this progress itu bisa jadi sebuah pola ascending triangle besar gitu kan ya. Dan tentu saja ini artinya apa? Mungkin probabilitas kita melihat tekanan jual pada Ethereum tuh akan semakin terbatas nantinya. Ya saya nggak yakin apakah dia bisa sepenuhnya tembus ya dari level $1.500 karena di sini merupakan level psychological yang lumayan krusial dan support resistance yang lumayan penting ya pada Ethereum sendiri gitu. Jadi di sekitar 1525 di sini terlihat menjadi level yang sangat bisa diantisipasi sebagai potential bottoming seandainya kita ngelihat nanti ada satu katalis pendorong untuk market crypto tertekan lagi ya secara lebih signifikan. Dan itu artinya Ethereum sendiri kalau kita lihat apakah iya dia akan testing ke level tersebut. Sebenarnya kalau kita perhatiin dari time frame daily ya teman-teman ya, ini juga sama loh, polanya mirip dengan Bitcoin ya. Bedanya apa? Bitcoin belum sampai paling bawah, Ethereum udah sampai paling bawah. Jadi terlihat indikasi bahwa Ethereum itu lebih lemah daripada Bitcoin-nya. Di sisi lain, kalau teman-teman lihat dibandingkan dengan Bitcoin yang sudah berhasil breakout dari trendline, Ethereum di sini kelihatannya belum. Ya, kelihatannya masih tertahan di range yang sama gitu ya, lebih kurangnya. Jadi di sini resistance, di sini resistance, di sini juga resistance gitu. Sebetulnya idealnya wajarnya ya, Ethereum saya pikir bisa rebound sampai 2.700-an. Tapi ternyata nggak kuat loh teman-teman.
di kisaran 2.400 saja udah ketahan. Dan sekarang posisi dia masih sideways, lebih parah daripada Bitcoin karena cenderung tertekan gitu. Nah, apakah ini adalah area atau zona yang ideal? Well, sebetulnya kalau kita mengacu pada descending triangle pattern, kita tarik dari sini ke sini. Tadi cek lagi. Kita tarik dari atas ke bawah. Ya, jatuhnya level atau zona ini adalah zona yang cukup menarik ya sebetulnya. Karena dia secara target dari descending triangle pattern-nya itu sudah tercapai gitu. Jadi memang di sini dia ketahan di level tersebut. Saya pikir dengan alasan yang cukup make sense ya, yaitu target dari tekanan jualnya sendiri. Dan yang kedua teman-teman, kalau kita perhatikan dari perspektif time frame di si weekly, itu di zona yang sama itu sebenarnya merupakan ya area daripada fair value gap ya yang sebelumnya gitu. Jadi dia memang ketahan-tahan di level atau di zona tersebut. Kalaupun dia mau turun lagi, sekarang kan kita punya fair value gap di atas. Nah, minimal ini harusnya divisit dulu. Kalau misalnya itu divisit dulu, time frame yang lebih kecil ya, itu artinya pertimbangan kita adalah melihat dia berpotensi retest terhadap previous support resistance. Jadi secara jangka pendek saja, Ethereum sebenarnya ada potensi atau harapan untuk naik dulu, tapi naiknya tipis ya. Ini bukanlah merupakan sebuah reversal yang kita cari gitu. Maka yang perlu dipertimbangkan kalau buat saya pribadi adalah melihat Ethereum. Ya udah, kalau misalkan memang dia akan rejected, dia akan turun sekali lagi, fine ya, fine by me banget. Kenapa? Karena saya akan expecting dia retest sampai ke level yang paling ekstrim untuk kemudian bisa jadi kesempatan untuk reaccumulation. Ya, itu menurut pandangan saya berdasarkan price action-nya dan juga berdasarkan sentimen yang ada. Nah, sekarang bukan Sui, sorry, tapi Solana ya. Ini adalah satu pertanyaan terbesar kita juga dari sisi alts, salah satu yang terkuat sebelumnya, dan akhirnya dia berhasil breakdown dari area triangle besar ini gitu ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya the zone yang paling make sense ya untuk ditahan sama Solana in case dia drop daripada zona ini, itu adalah di kisaran $50. Kalau kita lihat berdasarkan acuannya time frame weekly, Solana flat parah teman-teman ya, not doing anything. On the daily time frame juga sama, nggak jauh beda ya, paling beda dari polanya doang. Walaupun di sini terkesan membentuk ascending triangle pattern, bisa ya, artinya dia bisa nanjak dulu nih. Kalau nanjak kemana, Vin? Mentok menurut saya paling banter ya 118 before dia drop lagi. Bisa ke 100 aja udah bagus ya. Pada saat nanti divisit ke situ, saya cukup yakin selling pressure akan kembali menekan harga pada si Solana. Jadi so far kalau kita perhatikan dengan seksama teman-teman, Solana itu masih benar-benar terkonsolidasi di dalam zona yang amat sangat kecil. Jadi ini buat sekedar trading doang mah oke gitu ya, minimal ngejar ke atas. Nanti kalau di atas take profit, kemudian considering untuk mungkin memanfaatkan konfirmasi untuk cari sell short setup atau sell short opportunity juga bisa jadi sebuah pertimbangan untuk saat ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, maybe ya sedikit nambahin deh di SUI ya teman-teman. Terus terang aja, saya cukup tertarik melihat price action daripada SUI. Jadi compare dengan si Solana, compare dengan si Ethereum, obviously SUI lebih menarik terus terang aja ya untuk pemanfaatan jangka waktu menengah hingga pendek. Di sini pertimbangannya adalah kita telah melihat SUI di sini memang belum sepenuhnya breakout dari trendline, tapi kalau kita lihat setelah dia konsolidasi cukup lama, akhirnya dia breakout. Nah, sekarang sebetulnya menjadi bagian dari retest. Nah, tadi saya ada sempat sampaikan sebetulnya saya melihat kalau bisa dia kasih kita ke zona 1 ya 0,96-an lebih kurangnya, itu akan menjadi zona yang amat sangat menarik karena dari segi risk to reward-nya jadi bagus gitu ya. Kalau sekarang katakanlah kita mau manfaatin internalnya, bisa juga sih, tapi menurut saya a little bit spekulatif teman-teman. Kenapa? Karena kita belum sepenuhnya mengalami solid confirmation. Dari mana patokannya? Nih, terakhir lower low, terus dia naik lower high. Walaupun di sini jadi higher low ya, tapi kita ngelihatnya dia juga belum break gitu kan. Kalau dia udah break, mungkin akan ada setup yang lebih menarik karena kita technically melihat dia memang secara momentum udah shifting. Nah, kalau itu belum terjadi, nah bagi saya ini lumayan spekulatif gitu ya. Doesn't mean buat short juga ya teman-teman, karena saat ini posisinya Bitcoin masih relatif sideways, cenderung naik, kebantu sama S&P dan juga Nasdaq. Makanya saya bilang tadi S&P Nasdaq ini somehow berperan ya dalam pergerakan Bitcoin gitu. Hari ini sih dia cenderung 1 jam pertama dia turun, Bitcoinnya malah naik gitu. Ini memang situasi atau fenomena yang amat sangat menarik ya. Saat US equities new all time high, Bitcoin malah terengah-engah kayak nggak mampu gitu untuk dia rebound secara signifikan. Meanwhile sekarang kondisinya ya kalau saya bilang sih
kita memang masih tersideways akut parah ya. Ini nungguin hasil dari geopolitik. Kalau dari sisi fundamental data, paling minggu ini ada inflation report akan dirilis pada hari Kamis, dan hari Jumat teman-teman perlu mengantisipasi option kontrak yang akan expired dengan notional value tadi sekitar 9 miliar dolar. So itu lumayan gede. Max pay-nya ada di 75.000. Ya kita lihat ya apakah Bitcoin akan retest lagi ke level 75, karena level 75 ini merupakan support resistance ya guys dari sini nih. Tuh ya. Jadi kalau misalkan dia naik mentok terus dia retest lagi 75 juga menurut saya masuk akal ya. Karena memang kondisi kita itu relatif masih terpontang-panting menunggu kejelasan daripada ya pertemuan US dan Iran gitu. Walaupun di sini saya setuju ya sependapat dengan postingan terakhir, ada yang ngasih pendapat atau pandangan ya lewat kolom komennya bahwa deal ini kelihatannya sulit gitu ya untuk terrealisasi gitu. Alasannya apa? Karena kondisinya memang betul Iran itu butuh US itu butuh Iran memberikan pernyataan keras ya bahwa dia tidak akan mengembangkan nuklir, atau kita bilang itu uraniumnya nggak akan dipakai gitu dan akan diserahkan ke US gitu. Nah susah, Iran masih ngotot mau pakai uranium atau mau develop uranium untuk jadikan itu sebagai pemanfaatan di nuklir ya, entah itu buat tenaga pembangkit nuklir atau mungkin untuk senjata, who knows ya teman-teman. Tapi yang pasti ini yang masih alot gitu negonya. Nah ini kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Kalau hari ini karena libur saya nggak tahu tuh ya Trump kira-kira akan cuap-cuap atau enggak gitu. Cuman kalau karena libur sih menurut saya enggak ya. Paling kita dapetin update-nya kayak gini aja nih teman-teman ya. Delegasi dari Iran itu sudah menyudahi pembicaraan atau diskusi mereka di Doha gitu ya. Dan sekarang kembali ke Tehran gitu. Delegation led by Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf concludes Doha agenda, returning to Tehran tonight gitu. Nanti kan tinggal nunggu tuh update-nya apa nih kira-kira gitu ya. Penasaran kan? Trump bilang tuh tadi, says talks with Iran progressing gitu. Ya, progresnya gimana nih ya kalau misalnya dealnya nggak ketemu, nuklirnya dia nggak istilahnya sama-sama masih ngotot gitu ya. Saya pikir walaupun ya minggu ini katalisnya hanya ada 2, berarti kemungkinannya antara ceasefire-nya lebih lama, jadi 60 hari itu beneran terrealisasi, atau talks-nya menghasilkan sebuah agreement. Ya 2 ini yang jadi katalis untuk bantu Bitcoin ngangkat. Kira-kira begitu. Oke, so guys, that's gonna be the quick update yang bisa saya kasih karena memang market belum banyak pergerakan, tapi sekaligus saya umumkan kita akan ada live streaming minggu ini. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Pembahasan 3 alts itu tadi sebagai selection untuk kita ngebahas atau ngebedah secara keseluruhan, dan mungkin di live berikutnya kita tambahkan diskusi lebih jauh ya seputar altcoins ya. Okay, so that's gonna be the update. Thank you very much for watching and God bless to everyone. See you guys again in the next video update. Cheers guys. Bye-bye.